Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Binus TV, Naufal, paman dari Abdul Muthalib, tidak terima bagaimana mungkin kekuasaan yang selama ini ia idam-idamkan jatuh kepada keponakannya sendiri, yaitu Abdul Muthalib yang dibawa oleh Muthalib dari Yasrib atau Madinah. Kemudian Naufal berusaha untuk mengambil kekuasaan tersebut dari Abdul Muthalib. Sahabat-sahabat, maka pada saat itu ada kegelisahan dari Abdul Muthalib. Kemudian dia minta bantuan dari pembesar-pembesar Quraisy. Dia datangi pembesar-pembesar Quraisy, namun sayangnya pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu tidak ingin membantunya. Mereka berkata, kami tidak mau terlibat dalam urusanmu dengan pamanmu itu. Sehingga Abdul Muthalib pun bingung apa yang ingin ia lakukan, hingga akhirnya ia kemudian mengirim surat syair-syair kepada paman-pamannya yang berasal dari garis keturunan ibunya. Dan pada saat itu maka datanglah pamannya yang bernama Abu Sa'ad bin Adi berserta ada sekitar 70 orang penunggang kuda yang luar biasa. Mereka pemberani, mereka kuat, mereka adalah kesatria dan ingin mengambil kekuasaan itu kembali dari Naufal dan menyerahkan kepada keponakannya yang bernama Abdul Muthalib atau Syaibah. Di satu tempat yang bernama Abu Tah, Abdul Muthalib menyambut pamannya tersebut dan mempersilahkan mampir. Wahai pamanku, silahkan mampir. Dari perjalanan yang panjang, setidaknya bisa istirahat terlebih dahulu. Tapi apa kata Sa'ad pada saat itu? Wallahi, demi Allah, aku tidak akan berhenti, aku tidak akan mampir di sini sebelum aku bertemu dengan Naufal terlebih dahulu. Maka Sa'ad pun beserta teman-temannya melanjutkan perjalanan dan menemukan Naufal berada di daerah Hijr Ismail, ya di dekat Ka'bah, beserta pembesar-pembesar Quraisy. Dan pada saat itu Naufal heran dengan kedatangan Sa'ad, dan paman Abdul Muthalib Sa'ad langsung menghunuskan pedangnya dan dia mengatakan, demi Tuhan Rabbul Ka'bah, yang menguasai Ka'bah ini, yang menguasai rumah ini, yaitu Ka'bah, ya, sebelum engkau memberikan kembali kekuasaan ini kepada keponakanku, atau pedang ini yang akan menancap di tubuhmu. Pada saat itu Naufal bergetar, dia ketakutan, dan itu di hadapan para pembesar-pembesar Quraisy. Dan Naufal pun tidak mampu berbuat banyak dan dia mengatakan, aku menyerahkan kekuasaanku ini kepada Abdul Muthalib. Nah, sahabat-sahabat Binus TV yang berbahagia, ini menunjukkan ada keterikatan yang luar biasa, keterikatan yang kuat secara silsilah antara Abdul Muthalib dengan keluarga dari ibunya yang berada di Madinah. Dan inilah nanti akan yang menjawab persoalan kenapa orang-orang Madinah di saat hijrah Nabi Muhammad SAW menyambutnya dengan luar biasa, kemudian mereka menerima dengan lapang dada dan keterbukaan hati yang luas. Ternyata memang sejarah telah memberikan catatan bahwa hubungan dari moyang-moyang yang terdahulu memiliki hubungan yang erat antara Mekah dengan Madinah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Naufal pada saat itu ikhlas untuk menyerahkan kekuasaannya begitu saja kepada keponakannya Abdul Muthalib? Ternyata enggak. Naufal berusaha membuat sekutu untuk mengambil kembali kekuasaan itu. Dia nggak terima. Dia merasa dipermalukan, dan itu dibesar di depan pembesar-pembesar para Quraisy. Sehingga dia minta bantuan kepada Bani Abdi Syam bin Abdi Manaf pada saat itu untuk
mengambil kembali kekuasaan tersebut. Namun alhamdulillah ya, suku Khuza'ah karena mereka melihat ada perlakuan yang tidak adil kepada Abdul Muthalib, dan mereka memiliki kesamaan keturunan dari pihak ibu mereka dari garis Abdul Manaf, sehingga mereka pun membantu Abdul Muthalib untuk mengambil kekuasaan dari sekutunya Naufal. Mereka berkumpul di Nadwa, tempat perkumpulan yang memang disediakan membahas hal-hal penting, dan itu juga dibangun oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW dari keturunan Abdul Muthalib. Dan pada saat itu mereka merencanakan untuk mempertahankan hak yang merupakan milik Abdul Muthalib, hingga akhirnya sahlah bahwa kekuasaan itu bertahan di Abdul Muthalib. Saudara-saudara dinasti yang berbahagia, lantas apa sejarah selanjutnya yang terkait dengan Abdul Muthalib? Ada dua hal yang besar. Yang pertama, kepemilikan Zamzam, yaitu bagaimana Abdul Muthalib kemudian diberikan anugerah untuk menemukan Zamzam kembali yang selama ini telah hilang. Yang kedua adalah bagaimana kasus dalam peristiwa penyerangan Abraha beserta pasukan bergajah ke kota Mekah, dan Abdul Muthalib memiliki peranan penting di dalam itu. Akan kita saksikan pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.